Beberapa waktu lalu, Tokuvex Indonesia membuat sebuah diskusi di postingan YouTube pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan topik apakah Kikai Sentai Zenkaiger bisa diadaptasikan ke Power Rangers. Dan dari hasil komentar kalian semua, kita telah merangkum menjadi sebuah list untuk episode kali ini. Oleh sebab itulah, Tokuvex Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kalian yang turut memberikan opini-opini cerdas lewat diskusi tersebut. Dan berdasarkan komentar-komentar yang masuk, mayoritas menjawab bahwa Sentai ke-45 sekaligus season anniversary tersebut memang susah jika diangkat ke versi Amerika. Tapi, bukan berarti Zenkaiger tidak bisa diadaptasikan ke media lain. Dan RDX Store punya jawabannya. Mereka punya case smartphone berbagai tipe yang bertema Kikai Sentai Zenkaiger. Dengan desain yang unik dan pastinya sesuai dengan kita, para pecinta Super Sentai ke-45 tersebut. Tidak hanya case, terdapat juga berbagai produk bertema tokusatsu lain seperti t-shirt, masker, dan masih banyak lagi. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa langsung ke website RDX Store yang linknya sudah kita letakkan di description box di bawah ini. Ada promo beli 2 case gratis 1 loh. Tunggu apa lagi? Segera miliki ya guys. Dan kalau begitu, langsung saja kita simak 5 alasan mengapa Zenkaiger nampaknya susah diadaptasikan ke Power Rangers versi Tokuvex Indonesia. Logo atau nomor Sentai. Ini adalah hal pertama yang jadi fokus para penonton Zenkaiger, yakni nomor Sentainya. Seperti yang kita bisa lihat, di dahi para rangernya terdapat nomor yang merepresentasikan urutan Sentai yang diangkat dari awal sampai akhir. Misalnya, Zenkai Zyuran yang memiliki angka 16, di mana itu adalah nomor urut serial Kyoru Sentai Zyuranger. Zenkai Gaon yang juga memiliki angka 25 sesuai dengan nomor urut Hyakuju Sentai Gao Ranger. Lalu Zenkai Majin punya nomor 29 yang adalah nomor Maho Sentai Maji Ranger. Kemudian Zenkai Vrun terdapat angka 30 di kepalanya yang tentu saja adalah nomor bagi Gogo Sentai Bokenger. Zenkaiser pun punya angka 45 khusus bagi dirinya yang adalah Sentai ke-45. Dan juga Tukaiser yang memiliki angka 35 sebagai perwakilan dari Kaizoku Sentai Gokaiger. Bahkan di Sentai Gear juga menunjukkan angka-angka tertentu sesuai dengan urutan Super Sentai yang ada. Yang memberatkan di sini adalah tentu saja karena itu merupakan nomor urut dari Super Sentai dari tahun 1975 sampai saat ini. Dan tahu kan bahwa itu semua tidak berlaku bagi Power Rangers. Sebab mereka punya nomor urut yang berbeda. Misalnya, jika Zenkai Zyuran dijadikan Power Rangers, maka nomor urutnya akan diubah menjadi angka 1. Sebab hal itu adalah tribute bagi Mighty Morphin Power Rangers yang merupakan Power Rangers pertama yang juga sekaligus merupakan adaptasi dari Zyuranger. Hal itu berlaku juga untuk kesemua Ranger yang ada. Penyesuaian seperti itu sangat jarang sekali terjadi di Power Rangers. Karena pastinya, jika angka-angka tersebut diubah, maka otomatis akan menyulitkan production house saat menggunakan footage dari Zenkaiger, yang jelas-jelas masih menggunakan angka Sentai yang seharusnya. Kecuali Power Rangers ingin membuat versinya sendiri tanpa adanya footage Jepang sama sekali. Beberapa Ranger yang berbasis Sentai non-adaptasi. Tidak hanya nomor urut, melainkan juga Ranger-Ranger yang ada di dalamnya. Di mana sudah jelas sekali bahwa protagonis Ranger yang bernama Zenkaiser adalah tribute bagi Aka Ranger milik Himitsu Sentai Go Ranger. Digabungkan dengan warna putih milik Big One dari Jaka Dengekitai. Dan dua Sentai tersebut sama sekali tidak pernah diadaptasikan ke Power Rangers. Hal itu berlaku juga untuk musuh mereka, yakni Stacyser, yang motif Rangernya diambil dari Battle Japan milik Battle Fever J, di mana itu juga bukan Sentai yang pernah diadaptasikan ke Power Rangers. Sama halnya dengan Hakaiser, yang motifnya dibuat dari Fire Steel Captor 7, yakni Ranger merah dari Ninja Captor. Sebuah serial mirip Super Sentai pada era pertengahan 70-an yang juga merupakan properti milik Toei Company, yang tentu saja juga tidak pernah ada di Power Rangers manapun. Menggunakan Ranger-Ranger non-adaptasi tersebut tentu saja akan membingungkan para fans anak-anak di Amerika. Karena mereka tidak akan familiar dengan Ranger-Ranger tersebut serta origins yang diambil dari Power Rangers mana. Kemungkinan terburuk, jika Zenkaiger digunakan kostumnya di Power Rangers, maka yang terjadi akan sama dengan Super Mega Force yang juga menggunakan footage Sentai non-adaptasi ke serial tersebut. Dan bisa dibayangkan betapa hancur dan berantakannya hasil akhir yang dimaksud kalau itu semua terjadi di Power Rangers.
Zenryoku Zenkai Cannon masih ada kaitannya dengan segmen sebelumnya tadi. Di pertengahan season saat ini, kita kedatangan senjata baru yang disebut Zenryoku Zenkai Cannon. Sebuah pistol multifungsi yang bisa digunakan sebagai alat untuk memanggil sentai-sentai lama dari awal sampai akhir. Terlihat keren sih, tapi tahu kan di mana masalahnya? Ya, benar sekali. Sebab tidak semua sentai yang terpampang di bagian senjata tersebut ada di Power Rangers. Terlebih bagi sentai Prazyu Ranger dan juga sentai-sentai terkini yang belum diadaptasikan ke Power Rangers. Belum lagi, di bagian bawahnya kita bisa melihat adanya helmet dari Zenkaiser, yang tentu saja karena berbasis Go Ranger. Masih ada lagi kira-kira? Oh ya, di bagian kepala Zenryoku Zenkai-O, yang merupakan bentuk mecha hasil gabungan dengan 4 Ranger lainnya, kita bisa melihat adanya angka 45, yang tentu saja bukan angka penting bagi Power Rangers. Karena franchise Amerika ini bahkan belum mencapai 45 tahun sesuai dengan anniversary Super Sentai. Kecuali Zenkaiger akan diadaptasikan saat Power Rangers sudah berusia 45 tahun. Dengan kata lain, baru bisa diadaptasikan kurang lebih pada tahun 2038. Namun itu tentu saja sudah sangat terlambat nantinya di masa depan. Banyaknya footage Jepang yang terlalu Jepang. Satu hal ini juga jadi konsentrasi para penonton yang meninggalkan komentar di panel diskusi kita sebelumnya, di mana mengatakan bahwa Zenkaiger memiliki banyak resiko jika footage-nya tetap digunakan di Power Rangers apabila jadi diadaptasikan. Begini penjelasannya, Kikai Sentai Zenkaiger yang sejauh ini kita simak memang memiliki banyak footage pertarungan yang terlalu Jepang untuk diadaptasikan. Mulai dari gestur tubuh mereka yang sulit untuk diterapkan di versi Amerika nantinya. Misalnya, beberapa adegan pertarungan mereka memang melibatkan gestur penuh canda tawa. Bahkan misi-misi para monster yang ada di sana kebanyakan hanya berupa dampak ringan, seperti mengubah kota menjadi jamur, memenuhi isi kota dengan sampah, dan masih banyak lagi. Mengingat bahwa anniversary ke-45 ini memang menitik beratkan pada komedi ala anime yang lebih condong pada sosiokultural negara Jepang. Ditambah dengan berbagai aspek yang hanya bisa diterapkan pada Super Sentai dan juga untuk audiens yang ada di Jepang. Seperti footage Sentai non-adaptasi dan juga beberapa logo yang hanya bisa berhasil jika Sentai series yang melakukannya. Artinya, Zenkaiger memang Super Sentai yang bertema Super Sentai, maka akan sangat beresiko jika dipakai di Power Rangers. Kecuali Zenkaiger dibuat untuk season parodi atau diangkat menjadi versi komik oleh Boom Studios. Budget yang mungkin akan terlalu besar. Dan tentu saja, jika menggunakan Zenkaiger menjadi Power Rangers, maka Hasbro, selaku production house Power Rangers saat ini, harus mau menggelontorkan dana yang tidak sedikit bagi penggarapannya. Kenapa bisa demikian? Sudah jelas sekali dari segmen pertama hingga keempat yang dari tadi kita sebutkan. Misalnya, penggunaan footage Jepang yang sangat diminimalisir. Tentu saja, membuat Hasbro harus melakukan syuting ulang dengan footage original buatan mereka, yang menampilkan logo angka yang disesuaikan dengan urutan Power Rangers. Yang kedua, Zenkaiger nampaknya memang tidak mungkin digunakan sebagai protagonis Ranger di versi Amerika. Oleh sebab itulah, Hasbro nampaknya harus menyisihkan dana untuk membuat Ranger original versi mereka sendiri, yang tentu saja harus lebih familiar dengan fans Power Rangers. Dan tentu saja berkaitan dengan footage kokpit robot mereka yang harus dibuat ulang untuk versi Amerika. Dan tentu saja masih banyak lagi yang harus Power Rangers rombak dari A sampai Z. Dan kalaupun Power Rangers nantinya ngotot untuk mengadaptasikan dengan konsep yang di copy-paste dari Zenkaiger, maka Hasbro harus tetap menyiapkan dana yang tidak sedikit untuk penggunaan karakter-karakter yang ada. Kenapa? Karena mengadaptasikan Sentai yang tidak diadaptasikan sebelumnya sama saja dengan membeli lisensi karakter-karakter itu secara penuh. Itu pun kalau serialnya laku di pasaran. Tapi kalau nantinya gagal, taruhannya adalah mereka harus ikhlas merugi jutaan dolar. Dan pertanyaannya, siapa yang rela kehilangan modal atas sesuatu yang sudah pasti merugikan? Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.